Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang fungsi dan kedudukan bahasa. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dia Marwati dengan NIM B1D1222095, Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medik Fakultas Teknologi Kesehatan Universitas Megareski Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Runi Meirati SSH HUM. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian bahasa Indonesia. Bahasa merupakan salah satu unsur kultural universal yang dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, bahasa adalah alat komunikasi atau interaksi dengan orang lain. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi bahasa. Berkaitan dengan fungsi bahasa, bahasa memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Ekspresi diri, 2. Alat komunikasi, 3. Alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial, 4. Alat mengadakan kontrol sosial. Yang pertama, bahasa sebagai ekspresi diri. Ekspresi diri berarti mengungkapkan segala hal yang dirasakan oleh pikiran dan perasaan manusia. Bahasa menyatakan segala sesuatu yang digunakan oleh manusia sebagai media untuk membebaskan diri dari persoalan-persoalan dan tekanan hidup yang dialaminya. Bahasa dapat mendorong manusia mengekspresikan dirinya agar menarik perhatian orang lain. Dalam hal ini, bahasa digunakan sebagai alat mencari perhatian orang lain terhadap hal-hal yang dirasakan penutur. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi merupakan fungsi bahasa yang bersifat interpersonal karena bahasa digunakan sebagai alat untuk saling bertukar pikiran dan perasaan antara manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya manusia tidak akan lepas dari kegiatan komunikasi dengan media bahasa. Dengan begitu, manusia dapat menciptakan kerjasama dengan sesama warga. Yang ketiga, bahasa sebagai alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Dalam kehidupan manusia selalu membutuhkan eksistensi untuk diterima dan diakui oleh masyarakatnya. Dalam pembentukan eksistensi, itulah manusia akan melakukan integrasi dan adaptasi dengan menggunakan bahasa sebagai perantaranya. Dalam proses ini, dengan bahasa, seseorang anggota masyarakat akan mengenal dan mempelajari segala adat istiadat, tingkah laku, dan tata krama masyarakatnya. Oleh karena itu, secara sosial kolektif, bahasa mempunyai peran penting sebagai media untuk membentuk keharmonisan kehidupan masyarakat dalam proses integrasi dan adaptasi sosial. Yang keempat, bahasa sebagai alat mengadakan kontrol sosial. Bahasa akan dimobilisasi oleh seseorang sebagai untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan orang. Hampir setiap hari, kegiatan kontrol sosial akan terjadi dalam masyarakat. Misalnya orang tua yang menasehati anak-anaknya dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting seperti bunyi ikrar ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Dapat disimpulkan, yaitu bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang 1945 pasal khusus yaitu bab 15 pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda butir ketiga. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang sesuai dengan Undang-Undang 1945 bab 15 pasal 36. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Lambang kebanggaan kebangsaan, 2. Lambang identitas nasional, yang ketiga alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, yang keempat alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan, serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa untuk dibina. Yang kedua,
Lambang identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional adalah yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya, terutama kaum muda dan pelajar, membina dan mengembangkan sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain atau bahasa asing. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat pergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Yang keempat, alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa maksudnya adalah bahwa bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dengan demikian, kedudukan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ada 4 macam, yaitu: 1. Bahasa resmi kenegaraan. Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Mulai saat itu, dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen dan putusan-putusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak. Maka materi pelajaran yang berbentuk media cetak juga harus berbahasa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menerjemahkan buku-buku yang berbahasa asing atau menyusunnya sendiri. Cara ini akan membantu dalam meningkatkan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional. Kedudukan ketiga dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam penghubung tingkat nasional. Dalam hal ini, fungsi bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah, antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK. Kedudukan keempat dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Di dalam hubungan ini, fungsi bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.